Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu mengatakan, "I'lam ya walad, ketahuilah wahai anakku." Jadi ini nasihat beliau kepada putranya. Wafaqanallahu ta'ala wa iyyaka wal muslimin. Semoga Allah memberikan taufik kepadamu, pada kita semua dan kepada kaum muslimin. Usika bittaqwallah. Saya berwasiat kepadamu agar selalu bertakwa kepada Allah. Wa ta'ati, dan mentaatinya. Wa luzumis syar'i wa hifdzi hududihi, dan senantiasa berpegang teguh kepada syarak dan menjaga hukum-hukumnya. Wa'lam ya waladi, ketahuilah wahai anakku, wafaqanallahu ta'ala, semoga Allah memberikan taufik kepada kita, wa iyyaka wal muslimin, kepadamu dan kepada semua kaum muslimin, anna tariqatana hadhihi, bahwa tarekat kami ini mabniyatun 'alal kitab was sunnah, dibangun di atas Al-Qur'an dan sunnah. Nah, ini satu pernyataan, satu ungkapan dari Sultan Aulia bahwa amaliyah tarekat yang dibina oleh beliau itu berpijak pada Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini yang pertama yang perlu untuk kita ketahui. Sebab kadang-kadang ada orang tidak ingin atau tidak mau menerima tarekat, bahkan membid'ahkan tarekat dengan alasan tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya. Ini yang beliau kemukakan, bahwa tarekat kami ini dibangun atas Al-Quran dan Sunnah. Yang sudah jelas bahwa tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah ini itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dalam amaliyah tarekat yang diajarkan oleh penguasa Abah Hanom itu adalah ada dua tarekat, Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Jadi kalau kita mencoba memperhatikan asal usulnya, kedua tarekat ini sebenarnya bersumber dari ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang pertama Qadiriyah. Qadiriyah zaman Nabi tidak ada namanya, karena zikir Qadiriyah itu dengan menggunakan kalimah la ilaha illallah. Nah, kalimah la ilaha illallah ini diajarkan Rasul SAW pertama kali kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ya Rasul, ajarkan kepadaku cara tercepat untuk kembali kepada Allah. Nah, Rasul mengatakan, dawamu zikir, kamu selalu berzikir. Bagaimana caranya saya berzikir ya Rasul? Kata Sayyidina Ali. Lalu Rasul SAW mengajarkan kepada Sayyidina Ali, ikuti saya. Saya mengucapkan kalimah la ilaha illallah 3 kali, kemudian kamu yang mengucapkan, aku yang mendengarkan. Nah, inilah amaliyah tarekat Qadiriyah. Kemudian karena dikembangkan oleh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir. Nah, jadi dulu zaman Nabi nggak ada namanya, banyak zikir aja, zikir dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian diamalkan oleh para sahabat sampai pada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, sehingga murid-muridnya menisbahkan amaliyah itu kepada nama guru. Nah, karena namanya Abdul Qadir, maka murid-murid menisbahkan kepada nama beliau disebut Qadiriyah.
Maka itu disebutlah kemudian tarekat Qadiriyah. Artinya metode zikir yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pada salah sifat. Nah, jelas ini adalah merupakan amaliyah yang berdasarkan ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah, itu saya katakan amaliyah tarekat ini bukan sebuah aliran, tetapi dia pelaksanaan dari ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah, jadi salah satu ajaran beliau inilah amal zikir la ilaha illallah, sampai beliau mengatakan jadidu imanakum, perbarui iman kalian. Lalu sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana caranya kami perbarui iman kami ya Rasul? Maka Rasul menjawab, faksiru bizikri la ilaha illallah, kalian mesti banyak-banyak menyebut kalimat la ilaha illallah. Nah, semakin banyak kita sebut kalimat itu akan semakin bagus, ya. Nah, mengapa kita banyak-banyak nyebut kalimat la ilaha illallah? Nah, kalau menurut hadis ini untuk memperbaharui iman. Nah, sebab iman manusia ini kan tidak ubahnya seperti ombak lautan. Kadang-kadang pasang naik, kadang-kadang pasang surut, ya. Nah, ketika lagi pasang naik, ya lagi naik imannya, rajin ibadahnya, ya, rajin zikirnya. Tapi kalau lagi pasang surut, nah, malas. Kadang-kadang salat, kadang-kadang terlambat, kadang-kadang zikir, kadang-kadang enggak. Nah, oleh karena itu maka perlu diperbaharui. Memperbarui iman itu salah satunya dengan banyak menyebut kalimat la ilaha illallah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dengan amaliyah yang kita kenal dengan Naqsabandiyah. Naqsabandiyah ini adalah zikir di dalam hati. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi oleh karena itu dua-duanya adalah ajaran junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Tadinya ini terpisah, Qadiriyah sendiri, Naqsabandiyah sendiri, gitu ya. Tapi kemudian oleh Syekh Ahmad Khatib Syambas bin Ibnu Abdul Ghaffar disatukan menjadi Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Nah, sejak dari itulah maka dua tarekat ini bergabung menjadi satu, yang menjadi sebuah tarekat disebut tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Murid-murid dari Syekh Khatib ini banyak, antara lain salah satu diantaranya adalah Syekh Tolha Kalisapu Cirebon. Itu yang satu letting dengan Syekh Abdul Karim Banten. Nah, Syekh Tolha ini mengembangkan amaliyah tarekat yang boleh terima dari Syekh Khatib ini di Cirebon. Lalu kemudian beliau berpulang ke rahmatullah, dilanjutkan oleh murid beliau Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad. Setelah beliau berpulang ke rahmatullah, dilanjutkan pula oleh Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin, atau yang kita kenal Abah Hanom. Nah, inilah yang amaliyah yang saya terima dari beliau, dan itu yang dulu pernah kita ajarkan atau dengan cara talqin. Nah, sebab pengamal tarekat itu harus melalui pengamalan secara khusus, pengajaran secara khusus, yaitu dalam istilahnya talqin zikir.